Sempit kali rumah saya ini Pak Ustadz. Rumah sangat sempit sekali. Rumah yang menurut kita sangat membosankan, itu adalah rumah yang dicari-cari oleh orang yang ngontrak yang belum punya rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, ada orang baik mewakafkan tanah 2 hektar di Pekanbaru, tepatnya di daerah Palas. Nah, ini tanah 2 hektar ini kita bangunlah di atasnya asrama 3 lantai 32 kamar. Sekarang santri masih lagi di Nurul Azhar 1. Kita berharap supaya asrama ini selesai bulan Juli tahun ajaran baru 2025, bisalah santri pindah kemari. Dengan santri yang baru nanti bisa belajar nyaman. 3 tahun pertama mereka ngapal Quran, tahun keempatnya mereka baca kitab metode manhaji, tahun kelima prakteknya, tahun 6 life skill. Setelah itu mereka akan bisa membaca kitab, hafal Quran, punya kemampuan belajar. Mereka yang akan melanjutkan tongkat dakwah, tongkat estafet dakwah di Nusantara. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, mari kita support, kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita dapat. Rezeki kita berkah, anak-anak kita soleh solihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan pahalanya pun mengalir untuk mereka. Kalau kita tak mampu menyelesaikan bangunan ini semua, jangan putus asa, kita bersama-sama insya Allah kita bisa. Mari kita salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia. Nomornya 147, 6-nya 7 kali, 6666666. Bank Rio Kepri Syariah 82011, 6-nya 5 kali, 66666, atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa kode transfernya 0101 di akhir nominal transfer. Misalnya 100.000 1000001. Konfirmasi transfernya ke WA. WA-nya 0852 8024 6060. Jangan lupa telepon hubungi 0852 6541 6060. Kalau ke Pekanbaru, jumpa Ustaz Somad, datang kemari. Silaturahim, tengok tanah ini. Mudah-mudahan berkah. Ma'akal tafa'afnaita, makanan, duit yang dibelikan ke makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, dibelikan ke pakaian lapuk. Wa mata soddakta, yang dikirimkan kemari, inilah yang akan kekal abadi. Rumah kita habis dibagi ahli waris. Ini insya Allah kekal abadi sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you this morning? Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau Tuhan membeli peniti, jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mic sudah mulai mati, itu tanda waktu lama lagi sudah mau habis. Kalau pergi ke Serayu, belikan saya kain katun. Tradisi orang Melayu biasanya dia membalas pantun. Kalau Tuhan beli katun, malah lupa pula. Beli cepat supaya tak habis. Saya tidak bisa membalas pantun sebab sudah dikasih semangkuk lupis. Jadi berat kita mau membalas karena tadi sudah dikasih ibu. Tapi tradisi berpantun ini mesti diteruskan. Sebetulnya kenapa orang Melayu itu selalu berpantun di awal-awal itu? Saya sebagai orang yang banyak ngomong, bicara, saya penasaran kenapa orang Melayu ini selalu mengawali dengan pantun. Lama-lama saya dapat jawabannya. Kita biasanya kalau kita ngomong di depan orang, itu kita ada rasa grogi, rasa tidak nyaman, rasa belum nyambung. Tapi kalau diawali dengan pantun, itu langsung suasana itu menjadi cair. Jadi itu salah satu tips dari orang Melayu, supaya antara kita yang ngomong dengan orang yang mendengar itu bisa match, bisa nyambung.
itu adalah dengan cara berpantun. Cara buat pantun ini mudah saja. 4 baris. Yang pertama dibuat itu baris yang 2 di ujung. Nah, baris 2 di ujung, baru dibuat 2 di atas. Misalnya, di awal-awal nanti adik-adik ngomong, misalnya diminta nanti pulang acara penyuluhan di desa sekitar Kabupaten Kampar, Rimbo Panjang, adik-adik kata sambutan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu sambutannya kurang semangat. Jadi buatkan yang 2 dulu di ujung. Kalau tuan pergi ke Batam, jangan lupa membeli ikan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya bapak ibu belum sarapan. Jadi yang dibuat duluan, yang 2 di ujung itu. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya belum sarapan. Salam sarapan, salam sarapan. Tinggal buatkan yang di atas. Balam, ikan. Batam, terserah. Kalau tak mau keluar Riau, Balam. Kalau masih di Kepri, Batam. Kalau tuan pergi ke Batam, jangan lupa membeli ikan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya belum sarapan. Atau dibuat lain-lain lah Pak Ustadz. Bisa juga. Kalau tuan pergi ke Batam, jangan lupa membeli kipas. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya cuaca terlalu panas. Jadi tergantung kecepatan kita berpikir, mengolah. Nanti dia, bak kata orang Melayu, alah bisa karena terbiasa. Karena mau tak mau, suka tak suka, karena kita sudah dari bumi lancang kuning, kalau kita keluar pasti dianggap orang berpantun. Maka saya sering sekali terdesak. Memang segalanya dijebak orang. Ini Ustaz Somad ini dari Riau, mari kita pancing berpantun, kata dia. Wah, kalau memang Ustaz pandai, balaslah pantun saya ini, kata dia. Tapi saya sudah siap-siapkan juga itu. Kalau tuan membeli katun bergambar sabun telepon, kalau memang mau berbalas pantun, tolong jangan menengok handphone. Itu memang saya siapkan kemana-mana itu. Kadang kita terjebak juga kan. Bukan mau menyindir ibu kepala sekolah, enggak. Memang saya siapkan di mana-mana begitu. Kalau tuan memakai katun, jangan lupa membawa kipas. Kalau mau berbalas pantun, tolong jangan menengok kertas. Itu adik-adik pun hafal aja yang 2 nih. Mana tahu nanti pas pergi, tiba-tiba diundang anak man 3, diundang ke Sulawesi. Itu dipancing mereka, atau ke Kalimantan, ke Jawa. Ini kebetulan ada anak Riau nih, mari kita pancing. Keluarkanlah jurus tadi. Nah, begitu caranya. Jadi begitu dia sudah kita serang, biasanya orang kalau udah diserang dia terdiam. Kalau mau membeli katun, jangan lupa memakai kipas. Kalau memang mau berbalas pantun, maka jangan menengok kertas. Habis itu dia sudah merasa terpojok, dia tak mau lagi mancing kita. Kita pun sebetulnya tak juga bisa berpantun. Itu sekedar tips saja. Kalau matahari terbit, bahasa Arabnya asyraqa yusyriqu isyraqa. Makanya ada solat waktu terbit matahari, namanya solat sunnat isyraq. Dari fi'il madhi asyraqa yusyriqu isyraq. Waktu matahari terbit itu disebut dengan syuruq. Jadi banyak juga orang salah. Ustadz, jam berapa solat syuruq? Solatnya bukan syuruk. Waktu terbitnya namanya syuruk. Nama solatnya namanya isyraq. Syarraqa yusyarriqu tasyriq. Kalau asyraqa yusyriqu isyraq, matahari terbit. Tapi kalau syarraqa yusyarriqu tasyriq, menjemur daging 3 hari. Waktu panas terik. Hari 11, hari 12, hari 13. Tanggal 10 menyembelih kambing, hari nahar namanya. Fasolli li rabbika wanhar. Nahar, menyembelih. Jadi kalau ada nama orang Pak Nahar, hati-hati. Kalau pakai huruf H, nahar, itu artinya sungai. Tapi kalau pakai H, nahar, artinya
slaughter, tukang sembelih. Jadi tasyrik adalah 3 hari menjemur daging, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, karena daging banyak sekali lalu dijemur. Kenapa Ustadz tiba-tiba ingat hari tasyrik? Karena ini suasananya macam hari tasyrik, sedang menjemur sesuatu. Menjemur. Saya kan dikasih tema Idul Adha sebagai momentum terwujudnya generasi muda yang beradab dan mulia. Nah, jadi tasyrik itu masih terkait dengan Idul Adha. Jadi kalau adik-adik merasa ini tidak adil ini, masa kami aja yang dijemur, itulah maka saya turun dari ke bawah supaya saya pun kita sama-sama berjemur kita ini sekarang. Tak ada beda, cuman beda adik-adik duduk, saya berdiri. Nah, tapi pada hakikatnya kita sama-sama di padang mahsyar ini sekarang. Yang sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru beserta Bapak Kasubag. Lalu kemudian hadir juga bersama kita Bapak-bapak Ibu dari Komite MAN 3. Lalu kemudian hadir juga tokoh-tokoh masyarakat kita. Salah satunya adalah Bapak Dr. Andus Haji Samsul. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat, yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Macam mana anak MAN 3 itu? Alhamdulillah Ustaz Somad, anak MAN 3 menang Olimpiade Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Bahasa Inggris. Bangga atau tak bangga? Saya sebagai alumni Madrasah Aliyah bangga. Kenapa? Karena anak MAN 3 menang Olimpiade Fisika, Kimia, Biologi, Matematika, Bahasa Inggris. Tapi, nah ini tapi, apalah beda dia dengan alumni sekolah Cina? Apa beda dia dengan SMA negeri? Kalau sama-sama hebat di fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Kelebihan MAN 3 itu di mana? Kelebihannya ada pada karakter, pada akhlak. Saya tidak mau juga anak MAN 3 ini orangnya sopan, baik, hebat. Tapi pas ditanya, apa prestasi dia fisika, kimia, biologi, matematika? Alhamdulillah Pak Ustadz, kalau orang juara, kita biarkan saja. Karena kita sabar melihat mereka. Kita ini cukup qanaah Pak Ustadz. Iqna' bima qasamallahu lak. Merasa cukup dengan apa pemberian Allah. Kalau kita memang tidak juara, kita percaya saja. Karena sudah begitu tertulis di Lauhil Mahfuz. Ini pembodohan luar biasa. Jadi beda anak MAN 3 dengan sekolah Tionghoa, beda MAN 3 dengan anak SMA, beda MAN 3 dengan sekolah plus yang lain, bedanya ada pada karakter. Kalau ada anak MAN 3 juara fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, lomba pidato, mantap, kita bangga. Tapi yang sesungguhnya ciri khas, jati diri MAN 3 itu ada pada karakter. Karakter itu apa? Orang selalu menyebut etika, moral. Etika dengan moral tidak sama dengan akhlak. Kita mau anak-anak ini berakhlak. Etika itu hanya pada tempat tertentu, pada waktu tertentu. Contohnya etika pramugari. Pramugari itu sangat beretika ketika dia di dalam pesawat. Sangat baik. Saya sudah berusaha untuk tidak menengok dia. Karena saya ustadz untuk menundukkan mata. Tapi begitu masuk dia tanya, boleh lihat tiketnya? Boarding terpaksa. Tak mungkin kita tidak tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Tunjukkan. Oh, Bapak duduknya di kursi apa yang hebat itu? Bisnis eksekutif. Bapak di eksekutif. Soalnya ada juga orang Riau. Waktu disuruh pramugari, Pak, mohon maaf, Bapak di belakang ini eksekutif. Saya legislatif, katanya.
Bapak di eksekutif bisnis, silakan duduk katanya. Kita pun duduk. Kita udah berusaha untuk tidak ngomong sama dia karena menjaga hati kita dan karena ditengok oleh penumpang yang lain. Dia tetap juga nanya, Bapak mau minum apa? Kata dia. Minum teh, kata kita. Mau teh poci, teh mangkok, teh gelas? Mau yang manis aja, manis banget, atau manis seperti aku? Apa tak bergetar jantung kita kan? Waktu di pesawat itu dia sangat ramah, sangat baik. Seakan-akan dia macam udah kenal lama sama kita. Tapi begitu pesawat landing di Cengkareng dan kita turun di pesawat, dia pun membawa kopernya. Kita lewat di situ. La salam wala kalam. Siapa lu, siapa gua? Kita pun heran. Tadi kok ramah kali dia di atas. Itu namanya etika pramugari. Saya tidak mau anak-anak mantiga beretika. Saya tak mau. Karena kalau anak mantiga beretika, etikanya hanya di mantiga. Waktu di mantiga, jilbabnya panjang, bajunya panjang. Tiba-tiba jumpa di mall SKA, rambut 3 warna, merah, kuning, kelabu. Baju waktu umur 8 tahun dulu dipakainya ke mall. Naik rok itu ke atas. Kita pun waktu di mall macam-macam pernah nampak anak itu tadi ya. Di mana? Biasa orang tua ini udah lama baru ingat. Oh, anak mantiga. Saya tidak mau begitu. Saya tidak mau anak mantiga beretika. Karena etika hanya untuk tempat tertentu, waktu tertentu. Saya mau anak mantiga berakhlakul karimah. Bagaimana dengan man 1, man 2, dan man 4? Saya belum diundang lagi ke sana. Baru man 3 nih yang mengundang saya. Saya rumah di Rimbo Panjang. Satu hari itu lewat depan ini 2-3 kali lalu lalang. Tapi belum pernah masuk ke istana yang megah, cantik, dan indah. Luar biasa. Begitu masuk tadi, saya tengok ada Taj Mahal. Dan Taj Mahalnya itu bukan cuma di atas, bebayang di bawah karena ada kolam. Luar biasa. Tolong nanti kalau adik-adik mau memotong video saya ini, bisa dipotong ini video nanti. Kesan Ustadz Somad di Mantiga. Begitu dia masuk, dia melihat Taj Mahal. Kalian masukkan foto itu. Dan dia lihat ada kolam berbayang. Kalian edit-edit sedikit lah. Masa kalian nggak pandai ngedit itu? Beberapa hari ini sawit kan banyak yang turun salju. Udah dapat videonya? Nah, kalau belum nanti saya kirim. Jadi kalau masalah ngedit, kecil lah itu sama anak mantiga insya Allah. Jadi adik-adik, yang sulit menanamkan itu. Orang Jepang tidak khawatir anaknya tidak pandai fisika, kimia, biologi, matematika. Orang Jepang kalau anaknya tidak bisa kimia, tidak bisa fisika, tidak bisa matematika, dia tinggal panggil guru kursus datang ke rumah, sebulan 2 bulan selesai. Tapi kalau anaknya tidak pandai ngantri, kalau anaknya tidak pandai sopan santun, tata krama, budi bahasa, di situ dia yang khawatir. Jadi yang ditanamkan di Mantiga ini, wahai ayah, wahai ibu, wali murid yang ada di rumah, walaupun kalian tidak hadir, tapi saya yakin kalian menonton acara ini. Dan jangan lupa tonton di channel Tabung Wakaf Umat Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Maka insya Allah anak kalian didaftarkan di Mantiga ini berakhlakul karimah insya Allah. Amin. Berapa pelajar kita di sini, Bu? Yang diterima setahun hanya 300-an. Penduduk Pekanbaru 1.200.000 kalau siang. Kalau malam 1 juta. Karena yang 200 itu balik ke Rimbo Panjang. Termasuk saya. Ada yang balik ke Tenayan, ada yang balik ke Palas.
Penduduk Pekanbaru itu 1.200.000 kalau siang. Petang mulai balik. Dari 1.200.000 itu berapa angka usia SMP SMA? 50.000. Dari 50.000 itu yang diterima di sekolah negeri berapa? Ya nggak tahu. Dan jatah yang diterima di Mantiga hanya 300 orang. Dan 300 orang itu, inilah anak-anak yang bertuah yang ada di depan saya. Ini kalau tak diingatkan, tiap hari ke Mantiga, tiap hari ke Mantiga, tiap hari ke Mantiga. Pas ditanya, gimana rasa kau ke Mantiga? Muak kali aku, kapalah tamat dari sini. Karena kalian udah lulus, kalian tiap hari ke sini, kalian tidak menganggap ini nikmat. Rumah yang menurut kita, rumah saya ini 4L Pak Ustadz. Apa? Lu lagi, lu lagi. Sempit kali rumah saya ini Pak Ustadz. Rumah sangat sempit sekali. Rumah yang menurut kita sangat membosankan, itu adalah rumah yang dicari-cari oleh orang yang ngontrak yang belum punya rumah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita segera punya rumah. Beserta orang rumah. Suami yang menurut kita membosankan, aku muak kali dah nengok suamiku nih Pak Ustadz. Kalau maulah pelakor mau ngambil dia, ambil lah. Itu adalah suami yang diidam-idamkan jomblowati. Istri yang menurut kita memuakkan, itu ada memenya saya tengok di Instagram. Istri orang, gambar bidadari. Istri sendiri, di mata suami, gambar monyet dibuat. Bukan, ada memenya. Istri yang menurut suami memuakkan, membosankan, itulah istri yang dimohonkan oleh seorang yang belum punya istri berdoa di tengah malam. Jumpakanlah aku ya Allah. Jadi belajar di Mantiga ini menurut kalian biasa aja. Pas ditanya orang, sekolahnya di mana dek? Di Mantiga. Gimana rasanya Mantiga? Ah biasa aja. Tapi bagi orang, termasuk saya tamat dari madrasah aliyah swasta. Nurul Falah, Air Molek, Indragiri Hulu. Jadi sebetulnya saya kurang pede ceramah di sini, karena kami dari swasta. Swasta berhadapan dengan anak-anak negeri ini, oh bukan nggak berkeringat ini. Apa nggak berkeringat? Panas. Hah? Nanti kalian setelah 2-3 tahun ke depan tamat kuliah S1, S2, S3, S-Teler, S-Cendol, S-Doger, S-Bandung, pas kalian pulang baru kalian rasakan kalian pede bicara di man manapun yang ngundang kalian pede. Kenapa? Karena kalian alumni man. Beda sama saya alumni MAS, Madrasah Aliyah Swasta. Kalian misalnya nanti pulang diundang sama man 1, kalian biasa aja waktu diundang. Karena kalian dari Mantiga lebih hebat. Kenapa? 1, 2, 3 kan? S1, S2, S3. Inilah puncaknya. Kebetulan saya ngomongnya di Mantiga. Kalau pas saya diundang di Man 1, saya bilang Man 1 lebih hebat. Kenapa? Karena orang selalu mencari juara. Itu namanya public speaking. Nah, sampai mana tadi? Lupa pula. Pertama, syukuri nikmat sudah bisa jadi orang Mantiga, dan insya Allah kalian akan menjadi alumni Mantiga insya Allah. Setelah belajar di Mantiga, tamat dari Mantiga, yang dibawa dari Mantiga ini adalah fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Karena itu nanti mau bertarung di atas. Pejabat, menteri, orang hebat. Alumni mana? UI, UGM. UI, UGM. UI, UGM. ITB. Itu kalau mau masuk UI, UGM, ITB, itu yang dibawa itu fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris. Nah, hilang pula tadi satu. Biologi, ekonomi, dan seterusnya. Tapi bedanya kalian, di samping hebat yang 5 tadi, kalian hebat bahasa Arab.
itu yang tidak dinikmati orang lain. Kau sekolah dari mana? Kau tengoklah mataku, berarti aku sekolah Cina, kata dia. Berarti kau hebat, kencong-kencong lah, cincai lah. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Tapi kau tak bisa bahasa Arab. Aku bisa bahasa Arab. Oh, lebih hebat bahasa Inggris, kata dia. Bahasa Inggris, go, itu hanya bisa dirubah jadi 5. Go, going, goes, when, gone. Go, goes, going, when, gone. Tapi bahasa Arab, zahaba. Zahaba yazhabu zahaban zahibun mazhubun izhab la tazhab mazhabun mazhabun mizhabun. 10. Oke, 10. Sekarang zahaba kita robah menjadi zahaba zahabu zahabat zahabata zahabna zahabta zahabtum zahabtum zahabti zahabtum zahabtuna zahabtu zahabna. 14 tambah 10 24. Yazhabu yazhabani yazhabuna tazhabu tazhaban yazhabna tazhabu tazhabina tazhabuna tazhabina tazhabani tazhabna azhabuna azhabu. 28 38. Izhab izhaba izhabu izhabi izhaba izhabna. 42. Jadi kalau nanti ketemu sama orang apapun dari sekolah manapun, dia bilang sekolah dia lebih hebat, zahaba zahaba zahabu zahabat zahabta zahabtum zahabtum zahabti zahabtum zahabtuna zahabtu zahabna. Jangan ketika kita ditembak orang, bahasa Arab. Kita pun terbingung, terdiam. Memang bahasa Inggris, kami di Mantiga memang bahasa Inggris. Tapi kami punya plus, bahasa Arab. Bahasa Inggris, ada rupanya di dalam bahasa Inggris itu huruf Ain. Tidak ada. A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Tidak ada huruf Ain. Tak ada. I'm going. Tak ada. Ada dalam bahasa Inggris huruf Ain. Tak ada. Dalam bahasa Perancis ada. Bahasa pagi, selamat pagi tulisannya bonjour. Tapi cara bahasanya bonjour. Tapi dalam bahasa Inggris tak ada. Lain. Ada dalam bahasa Inggris huruf bod. Tak ada. Ada dalam bahasa Inggris huruf po. Tak ada. I'm talking with you. Tak ada. Ada dalam bahasa Inggris huruf shin. Ada. Nation. Nation. Bahasa Inggris ada. Workshop. Ada. Shopping center. Ada. Shin ada. Nah, makanya orang Medan pergi ke Amerika, dipanggil di airport, dia tidak dipanggil penumpang, our passenger, by name, Nasution, gitu. Apa Nasution? Jadi yang selalu salah kena panggil di airport itu 2. Satu dari Medan, satu dari Bali. Yang dari Bali pun juga tidak sadar, ketinggalan pesawat. I made okay. I made okay. Rupanya Imade Oka. Saya masih mau ngetes. Biasanya kalau udah nggak ketawa lagi itu dehidrasi, kurang cairan. Kalau udah berat kali kurang cairan. Pas tanya, apa kata Ustaz Somad? Entah saya kunang-kunang. Yang ku dengar tadi kata dia marab buka kata dia. Kalian punya kelebihan di bahasa Arab. Minta satu sampel contoh mau ngomong Arab sama anak Mantiga ini. Minta satu Ustadz pilihkan dulu mana buah durian yang paling bagus. Kasih mikrofon. Di atas, naik atas. Anak man 1 dipanggil Ustadz Somad, tidak mau naik ke atas tangga. Dia berdiri di bawah. Itu menunjukkan anak man 3 berkarakter. Dari berdirinya aja dia tak mau. Pas saya suruh naik ke atas. Mas muka. Ismi Muhammad Abrar Taufikur Rahman Erazi.
Muhammad Abror Taufikur Rahman Ar-Razi. Kalau nama panjang begini, yang kasihan Pak Kua. Min aina anta? Wulidtu fi Tarempa, Kepri. Lahir di Tarempa, Kepri. Fal'an ana askunu fi Torik Tuah Karya Ujung. Masya Allah. Mada turidu antakuna fil mustaqbal? What you want to be in future? Kami flik uridu an akuna ustazan. Masya Allah. Beliau mau jadi ustaz. Ba'dama takharrajta minal madrasatil aliyati thalithati sawfa tuwasil ad-dirasat ila ayyati jami'ah. Insyaallah sa'uwasilu dirasati fil Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinatil Munawwarah. Nampak? Inilah MAN 3 yang bukan dicoba sebelumnya dan belum dapat bocoran soal. Mudah-mudahan anak Bapak Ibu di masa akan datang lulus di MAN 3. Tafadhal, jazakumullah khairal jaza. Syukran kasiran ya Ustaz. Barakallah fiik, barakallah fikum. Masya Allah. Tafadhal. Saya tidak mau basa-basi, mujamalah, lipstick. Itu MAN 3 kata Ustaz Somad bisa bahasa Arab. Nggak ada, kami tengok contohnya. Tak ada biji matamu menengok contoh tadi. Begitu hebatnya beliau. Jadi orang tidak bisa ngelak. Alah, itu paling-paling Ustaz Somad udah datang beberapa hari sebelumnya. Wallahi tallahi billahi, ini kunjungan saya yang pertama kali di MAN 3. Dan kami tidak bertetangga. Beliau bukan tinggal di Rimbo Panjang. Nah, jadi ini bukti. Jadi yang pertama adalah karakter. Yang kedua adalah kemampuan berbahasa. Bahasa Inggrisnya jangan tanya lagi. Insya Allah lancar-lancar semua, insya Allah. Amin. Lalu kemudian yang ketiga adalah saya mau adik-adik ini semuanya jadi doktor-doktor di bidangnya masing-masing, insya Allah. Amin. Kalau adik-adik hanya sekedar tamat sekolah S1, masuk PNS, jadi pegawai Pemprov, pegawai Pemko, Kementerian Agama, selesai. Cukup untuk memperjuangkan diri sebagai suami, sebagai istri, cukup. Tapi kalau untuk berjuang untuk Riau, belum bisa. Indonesia ini dapat minyak. Minyaknya dari mana? Riau. Minyak kualitas terbaik di dunia, minyak Minas. Cari di internet. High quality oil in the world, minyak Minas. Sawit terluas di Indonesia dari mana? Dari Riau. Pipa minyak dari Dumai sampai ke Kandis, sampai ke Minas. Pipanya besar. Anak sakai di atas pipa. Apa gambar anak sakai? Tak bercelana di atas pipa. Di dalamnya minyak hitam. Di dalamnya emas hitam. Paling mahal. 5 provinsi penyumbang terbesar APBN Indonesia ini adalah Riau. Tapi jalan belobang paling banyak Riau. Saya naik mobil dari Jambi, tiba-tiba bergoncang jalan, pung pung pung. Ini kita udah masuk Riau nih. Naik mobil dari Medan, jalan darat kami dari Medan, masuk Kisaran, Labuhan Batu, Rantau Prapat, Kota Pinang, lelap tidur. Begitu masuk Bagan Batu, ini Riau nih. Jadi kalau mau memperjuangkan diri sendiri, S1 cukup. Kuliah, UIN paling dekat, UIR, UNRI, selesai. Masuk PNS, menjadi wanita karir, menjadi laki-laki karir, cukup. Tapi kalau untuk berjuang untuk Riau, kalian mesti bertarung di UI, bertarung di UGM, bertarung di Harvard University. Amin.
bertarung di Cambridge University, amin. Barulah kalian bisa pulang ke Jakarta, menjadi menteri, menjadi staf ahli presiden. Barulah kue-kue itu bisa kalian ambil dari Jakarta dan kalian kirimkan ke Riau. Begitu cara berpikirnya ke depan. Siap? Dari bunyinya macam tak siap. Saya mau nanti ketika guru-guru di kelas bertanya, udah kalian dengar cakap Ustadz Somad tadi? Sudah. Terus kalian memperjuangkan Riau atau memperjuangkan diri? Saya memperjuangkan kamu. Perjuangkanlah Riau ini. Kami mau jadi Ustadz Somad. Kalau kalian jadi Ustadz Somad, kalian tak bisa memperjuangkan Riau. Saya hanya bisa memperjuangkan diri saya sendiri. Itu pun kadang-kadang tak bisa juga. Alhamdulillah, Idul Adha ini, saya dapat sapi kurban dari Pak Prabowo. Dapat sapi kurban dari Kapolri. Dapat sapi kurban dari menteri. Dapat, tapi habis kurban tak dapat lagi. Dipotong dagingnya sama Ustadz Alnob, dapat 1000 bungkus. Dibagi ke tetangga-tetangga jiran habis. Saya makan tak banyak, tengoklah badan saya slim. Tapi kan masyarakat Riau bukan hanya jalan Kamboja. Sepanjang jalan Kamboja pun tak habis, karena lebih dari 1000 kakak. Maka, kalau ada yang bercita-cita jadi ustadz, bagus, mantap. Tapi bagi saya, kalian mesti ada yang jadi menteri, amin. Kalian mesti ada yang jadi panglima, amin. Kalian mesti ada jadi Kapolri, amin. Kalau kalian jadi Kapolri, kalian bisa terima anak Riau jadi polisi. Nanti anak Riau pulang jadi Kapolres, jadi Kapolsek, jadi Babin Kamtipmas, jadi Babinsa, asal jangan jadi babi hutan. Kalau kalian jadi panglima, nanti anak Riau akan jadi panglima Bukit Barisan, akan jadi komandan Kodim, akan jadi Dan Ramil. Tak cukup memperjuangkan Riau ini hanya jadi ustadz, tidak bisa. Memang kalau jadi ustadz tablik akbar ramai, tapi habis itu selesai. Oke, salah satunya tadi Ananda kita jadi ustadz, bagus. Perempuan ditanya, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi wanita karir. Kamu mau jadi apa? Saya mau jadi dokter spesialis. Kamu mau jadi apa? Saya mau jadi perempuan yang punya rumah makan kuliner, punya 1000 cabang. Kamu mau jadi apa? Saya mau punya sekolah Islam. Kamu? Saya mau jadi suaminya. Ini kita bicara bukan sekarang. Kita bicara masa depan. Yang saya bicarakan ini adalah Riau 2055. Sekarang saya datang ke Man 3 ini 2025. 2035, 2045, 2055. 2055 anak Man 3 jadi menteri. Anak Man 3 jadi panglima. Anak Man 3 jadi pejabat dirjen. Barulah bisa menolong Riau. Kalau tidak, Riau sudah berapa tahun kita merdeka? 1945. Sekarang sudah 2025. 17 Agustus nanti kita sudah merdeka 80 tahun. Tapi orang yang tak punya rumah di samping Sungai Siak masih banyak. APBD tak cukup. Mesti lobi-lobi ke Jakarta. Padahal duitnya duit kita. Pesawat mau landing turun, ladies and gentlemen, kepala bekudis tempel semen. Siap-siap mau landing ini pesawat. All of our passenger, we are landing to Sultan Syarif Kasim II Airport. Begitu akan turun ke bawah, kita pun menengok, hijau. Apa kata orang Jakarta yang duduk di samping kita? Ustadz Somad, hebat ya Riau ya, luas kebun sawitnya ya, hebat ya. Kita pun bangga, tapi dalam hati bukan punya awak.
Tengok pula ke kaca sebelah. Luas sekali. Hutan apa namanya? Akasia. Hutan akasia ini nanti 5 tahun akan dipotong. Setelah dipotong dimasukkan ke pabrik jadi bubur. Buburnya namanya pulp. Yang sebagiannya akan jadi kertas. Namanya paper. Pulp and paper. Tapi bukan punya kita. Punya orang. Tanah luas. Punya siapa? Tanah ulayat. Nenek moyang orang Melayu. Tapi kita hanya dapat apa? Otonomi. Oto diurang, mi diawak. Kenapa saya semangat pagi ini? Saya semangat karena saya sedang bicara masa depan. Masa depan Riau ada di tangan anak Mantiga. Saya kalau di masjid bicara saya tak begini. Biasa aja. Marilah kita banyak ingat mati. Kita beristighfar. Malaikat maut sudah dekat. Mari kita jaga anak-anak kita. Tidak pernah saya di masjid bicara tentang masa depan Riau. Untuk apa bicara masa depan? Orang sudah mau mati semua. Kalau tak percaya nanti jadwal saya siang ada. Tak ada. Paling saya bicara ke ibu-ibu. Ibu-ibu jaga suami kalian, Bu. Karena tak lama lagi mereka akan berbini lagi. Tapi ketika di Mantiga saya bicara tentang Riau 2035, 2045, 2055. Karena tanah-tanah kita yang akan membangun Riau ini. Jangan harapkan orang lain. Takbir. Biasa kalau saya takbir itu artinya waktu udah mau habis. Ustaz Somad ini rasis. Ustaz Somad ini hanya bicara Riau. Ustaz Somad ini hanya bicara Melayu. Orang Riau tidak rasis. Jalan protokol membelah kota Pekanbaru dari tepi Sungai Siak sampai ke Simpang 3. Jalan apa namanya? Sudirman. Jenderal Sudirman itu orang mana? Orang Jawa. Pripun kabare panjenenganipun? Muka-muka sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Jenderal Sudirman bukan orang Melayu, bukan orang kita. Jenderal Sudirman orang Jawa. Gedung yang paling tua di Jalan Jenderal Sudirman, di depannya ada Tugu Zapin. Sebelah kiri kalau kita dari kantor wali kota ada gedung paling tua, gedung gubernur yang pertama. Gedung apa namanya? Kaharudin bukan Nasution, Nasution. Nasution orang mana? Orang Tapanuli Selatan. Sekarang Mandailing Natal. Artinya apa? Di samping gedung Kaharudin Nasution ada pustaka gambar rehal tinggi. Gedung apa namanya? Suman HS. HS itu apa artinya? Hasibuan. Hasibuan orang mana? Orang Tapanuli Selatan. Sekarang Mandailing Natal. Bukan orang Melayu. Tapi Riau terbuka untuk semua orang. Kau mau orang Jawa, kau mau orang Batak, kau mau orang Sunda, kau mau orang Bugis, kau mau orang Makassar, silakan datang ke bumi Lancang Kuning. Tapi bangun Riau. Di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ perempuan bertudung. Begitu ciri khas Melayu. Nanti kalau adik-adik ditanya orang, kenapa kami mesti pakai baju Melayu? Ini baju Melayu setiap hari Jumat. Kenapa kami pakai baju Melayu? Takkan Melayu hilang di Riau. Karena Riau inilah true Malay. Tulis besar-besar, true Malay. Melayu yang sesungguhnya adalah Riau. Yang murni tak bercampur dengan apapun. Tapi Melayu Riau menerima siapapun yang datang. Jaga karakter orang Melayu. Orang Melayu tidak boleh pakai celana nampak belahan celananya. Laki-laki, bukan perempuan. Laki-laki pakai celana nampak belahan celananya tak sopan. Makanya mereka tutup pakai kain
songket. Tiba-tiba ada orang Melayu, orang Riau, bumi lancang kuning, pakai celana pendek. Dibilang bule, lututnya hitam. Hitam-hitam si tampuk manggis, sudahlah hitam lutut bekudis. Orang barat pakai celana pendek, lututnya putih. Orang kita ragu, kita ini lutut apa sapi kurban. Orang Melayu Riau, bumi lancang kuning, bajunya namanya baju kurung. Kenapa disebut baju kurung? Bekurung auratnya di dalam. Kalau kita pergi ke pasar, nampak buah semangka dibelah di pinggir jalan, berulat, berlalat. Tapi ada semangka yang di dalam mall. Semangkanya di dalam kaca, kacanya dikunci. Kacanya di dalam mall, mallnya dikunci. Kira-kira mau beli semangka yang di pinggir jalan berulat, berlalat, atau yang di dalam mall? Yang tertutup inilah yang mahal. Dan perempuan yang masih pakai baju kurung dan tertutup ada di Mantiga. Yang lain udah terbuka-buka, udah berulat-ulat, udah belalat-lalat, udah. Mudah-mudahan kalian dapat istri yang solihah. Di mana letaknya? Nggak jauh, masih dekat, 2-3 jengkal dari kalian. Tapi jangan sekarang. Nanti udah selesaikan S1, S2 dari Bandung, Surabaya, ITB, UGM, UI, dari Harvard, dari Cambridge, dari Sorbonne, dari McGill, Kanada, pulang. Barulah saya dapat undangan, diminta untuk acara walimah nikah masal Mantiga di Masjid An-Nur. Calon mempelai MED, Master Education, MPhil, Master Filsafat, PhD, Doctor of Philosophy. Barulah saya datang. Kalau enggak, ya saya bilang mohon maaf, saya sibuk, banyak jadwal saya bilang. Jadi saya tetap optimis. Saya ini masa lalu. Kalau ditanya, Ustadz, saya ini fi'il madhi. Fi'il madhi mabniun alal fathi. Doroba selamanya doroba, takkan mungkin jadi dorobi dan dorobu. Saya ini tidak mungkin berubah. Tapi kalian adalah fi'il mudhari. Yazhabu. Masuk fi'il jazam, lam yazhab. Masuk fi'il huruf nasab, lan tazhaba. Kalian bisa berubah. Tapi Pak Ustadz kelihatannya Pekanbaru tidak berubah. Semua berubah. Jalan Pekanbaru berubah, gedung-gedungnya berubah, pemimpinnya berubah. Yang tidak berubah itu perasaan aku ke kamu. Saya nggak tahu, tiba-tiba datang ke Mantiga ini romantis saja bawaannya. Itu menunjukkan bahwa hati adik-adik ini lembut semua, insya Allah. Saya pulang ceramah jam 2 malam dari Dumai. Sampai di jembatan Leton, jam 2 malam. Laki-laki perempuan naik motor bonceng-bonceng berhenti di jembatan. Saya tengok ini manusia apa jin? Jam 2 malam. Kemana ayahnya? Kemana emaknya? Apakah itu yang naik motor di jembatan Leton jam 2 malam itu hantu jembalang tanah? Apakah anak yatim piatu itu semua? Ada ayahnya, ada emaknya. Kemana ayahnya? Kemana ibunya? Anak Mantiga tidak ada yang bonceng-bonceng. Kalaupun dia bawa motor, tertulis di motornya, say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Anak perempuan jangan mau dibonceng. Kalau ada laki-laki memujimu, kamu cantik ya. Dia bukan ayahmu, dia bukan pamanmu, dia bukan atukmu, dia bukan pakcikmu. Yakinlah, berarti dia buaya darat. Kalau ada nanti yang datang ke rumahmu membawa mawar, sampaikan ke dia, kalau kau jantan, jangan bawa mawar, bawa mahar 10 tahun lagi. Jangan mau kalian dibonceng. Dibonceng ke tepi Sungai Siak, dibonceng ke pelabuhan, dibonceng ke Leton, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan?
Perempuan. Yang gembong laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang meregang nyawa melahirkan anak laki-laki apa perempuan? Jangan mau dengan playboy cap tupai. Lompat sana, lompat sini. Habis pohon kelapa berlobang semua. Ustadz tidak layak ngomong begitu di depan guru, di depan tokoh masyarakat, di depan komite. Mendengarnya saja malu, kita tidak layak. Apalagi menjadi korbannya. Bagi yang menulis, alhamdulillah. Bagi yang tak menulis, ingat baik-baik. Tonton ulang, karena ini akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Apa aja yang disampaikan Ustadz Somad kemarin? Apa yang dia bicarakan? Saya tidak melihat kalian sebagai orang Riau. Saya melihat kalian sebagai anak-anak saya, keponakan saya, yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan bumi lancang kuning. Kalau diharapkan demokrasi, kita pasti kalah. Jawa Tengah 35 juta, Jawa Timur 40 juta, Jawa Barat 50 juta. Ulang sekali lagi. Jawa Tengah 35 juta, Jawa Timur 40 juta, Jawa Barat 50 juta, Riau 6 juta. Itu pun pendatang lebih setengah. Kalau diharapkan demokrasi, pasti kita kalah. Tidak akan pernah kita menang. Tidak akan pernah minyak ini balik ke kita. Tidak akan pernah sawit itu balik ke kita. Satu-satunya perjuangan diplomasi dan otak dengan akal. Pakai akal. Nggak 2K, minum aja K. Tokoh-tokoh nasional itu tidak akan melirik Riau. Kenapa? Karena dalam dunia demokrasi suara terbanyak suara Tuhan. Kita cuma 6 juta guys. Kita cuma 6 juta besti. Apa yang mau diharapkan dari 6 juta? 6 juta itu dibandingkan Jawa Barat 50 juta. Upil. Nggak ada apa-apanya. Maka jangan heran kalau Riau dipandang hanya sebelah mata. Itu terlalu lembut itu bahasanya. Riau bukan sebelah mata, seberah upil. Karena jumlah kita tidak banyak. Kalau mau memperjuangkan Riau adalah dengan kecerdasan otak dan akhlakul karimah. Hebat pun kalian fisika, kimia, biologi, matematika, tapi kalau tidak punya karakter, koruptor, tidak punya integritas, penipu, pembohong, tidak akan terpakai. Tapi kalau sekolahnya mantap, otaknya cerdas, akhlaknya baik, bisa dipercaya, jadi pejabat di Jakarta, barulah Riau ini akan tertolong insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ketika nanti kalian jadi pejabat, jadi menteri, jadi panglima, jadi kapolri, jadi dirjen, jadi orang hebat di Jakarta, waktu itu mungkin Ustadz Abdul Somad sudah mati, meninggal dunia. Tapi saya tetap bangga karena saya dapat amal jariahnya. Ikhlas kalian saya dapat amal jariah? Kalau kalian nanti jadi pejabat di Jakarta, duit Jakarta itu kalian kasih ke Riau, maka jalan-jalan di Riau itu tidak ada lagi mati lampu di simpang. Saya pula-pula lupa ini. Ternyata semua jadi korban simpang Panam ini. Tak akan mati lampu, tidak akan lagi berhenti truk lama karena lubang besar bannya tanggal. Bahkan nanti ketika kalian sudah jadi pejabat di Jakarta, tepleset anak-anak man 3 waktu mau sekolah. Kenapa? Keramik semua jalan. Amin ya Rabbal. Mesti berani bermimpi, barulah menjadi mimpi jadi kenyataan insya Allah. Tadi saya mulai jam 8.15, sekarang sudah jam 9.15. Padahal biasanya saya kalau di sekolah itu cuma setengah jam. Apalagi kalau panas begini cukup kultum, kuliah 7 menit. Tapi rupanya di MAN 3 ini lain semangatnya. Semangat luar biasa. Saya merasa puas, saya merasa lega. Semua unek-unek yang ada di kepala saya sudah saya keluarkan, sudah saya sampaikan.
Sehingga nanti kalian akan menjadi pemimpin, menjadi menteri, menjadi dirjen, menjadi panglima, menjadi tentara, menjadi dokter spesialis, menjadi menteri, menjadi apapun. Riau lah yang akan senang insya Allah. Amin ya Rabbal. Ini kalau tak saya tumpahkan di Mantiga ini, pulang saya ke rumah, anak saya ceramahi. Kau, saya bilang. Nah, ini saya pulang nanti ke rumah udah tenang. Kenapa? Udah saya tumpahkan semuanya di Mantiga. Kalian tuliskanlah menjadi sebuah karya tulis, mudah-mudahan bermanfaat. Ya Allah, jagalah anak-anak kami di Mantiga ini, jaga guru-gurunya, bil khusus ibu kepala sekolah, supaya tetap sabar mendidik anak-anak kami ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr wa makruh. Jaga anak kami dari narkoba, jaga dari zina, jaga dari LGBT, jaga dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma waffiqhum lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan dalam hati mereka taufikmu, ridhamu, supaya mereka beramal dengan amal yang kau cintai ya Allah. Allahumma jazi asatidatina. Berikanlah balasan kepada para ustazah guru-guru kami yang sudah sabar mendidik anak-anak kami ya Allah. Allahumma ja'al hadhil madrasata madrasatan azimatan mubarakatan fiha. Jadikanlah madrasah Aliyah Negeri 3 Pekanbaru menjadi madrasah yang penuh dengan keberkahan. Takharraja minhal ulama waz zu'ama. Keluar para alumni dari Mantiga ini, calon pemimpin masa depan yang akan mengharumkan, memakmurkan Riau, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma kama jama'tana fi hadhil madrasah fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana engkau kumpulkan kami pagi ini di sekolah, di madrasah Negeri 3 ini, maka kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.